Episode 3. Interaksi. Ponselku masih terasa hangat di tanganku. Meskipun panggilan sudah terputus beberapa menit yang lalu, aku menatap layar yang sudah gelap. Senyumku tak bisa pudar. Devi meneleponku. Devi, dia bahkan tertawa. Tawa yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi itu tawa. Tawa dari Devi. Aku memutar ulang percakapan itu di kepalaku. Setiap kata, setiap jeda, setiap nada suaranya. Ini bukan sekedar makasih singkat di sekolah. Ini adalah percakapan. Sebuah cerita yang kami bagi. Sebuah momen yang akan selalu kami ingat. Dinding itu yang selama ini terasa begitu kokoh, kini memiliki retakan yang sangat jelas. Retakan yang disebabkan oleh sebuah coklat raksasa dan sedikit kepanikan massal di kompleknya. Tiba-tiba Jamo masuk ke kamarku, melihatku tersenyum sendiri. Kenapa lo, Rep? Kesambet, senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Ini mok coklatku bikin heboh sekomplek di rumah Devi. Jamo mengerutkan kening. Hah? Maksud lo coklat apaan yang bisa bikin heboh? Lalu aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Bagaimana paket itu dikira bom, bagaimana akhirnya semua orang tertawa lega saat melihat isinya, coklat. Aku juga menceritakan bagaimana Devi meneleponku dan menceritakan semuanya, bahkan sedikit tertawa. Jamo mendengarkan dengan mulut ternganga, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia sampai memegangi perutnya, berguling-guling di lantai. Gila lo ini, Rep. Dia memegangi perutnya, tapi dia nelpon lo. Dia cerita semua itu. Terus dia ketawa. Aku mengangguk. Senyumku semakin lebar. Iya, dia bahkan ketawa, tapi cuma sedikit. Jamo melihatku dengan ekspresi takjub. Rep, lo itu keren. Lo itu aneh-aneh aja. PDKT aja udah kayak mau bikin film. Tapi ini berhasil, Rep. Keren lo ini. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar berhasil dalam artian dia akan langsung jatuh cinta padaku. Tapi satu hal yang pasti, Devi sudah meneleponku. Dia sudah bercerita, dia sudah tertawa. Dan itu bagiku adalah sebuah kemenangan kecil yang sangat berarti. Aku sudah menemukan celah di dindingnya. Sekarang, aku hanya perlu mencari cara untuk melebarkan celah itu. Aku merasa seperti seorang penjelajah yang baru saja menemukan peta harta karun. Petualangan ini baru saja dimulai. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Mimpi-mimpiku dipenuhi dengan adegan-adegan konyol tentang coklat raksasa yang meledak menjadi konfeti manis dan Devi yang tertawa lepas di tengah hujan coklat. Keesokan paginya, aku berangkat sekolah dengan semangat baru. Langkahku terasa lebih ringan, udara pagi terasa lebih segar. Bahkan suara klakson angkot yang biasanya mengganggu, kini terdengar seperti melodi yang ceria. Aku tahu, ini semua karena Devi. Atau lebih tepatnya, karena harapan yang baru saja tumbuh di hatiku. Saat aku masuk ke kelas, aku langsung melirik ke bangku Devi. Dia sudah duduk di sana, seperti biasanya, dan sedang membaca buku. Buku yang sama yang selalu dia baca setiap pagi. Sampulnya sudah sedikit usang, menunjukkan betapa seringnya buku itu dibuka. Aku berjalan melewati mejanya, mencoba bersikap biasa saja. Tapi mataku tak bisa lepas dari sosoknya. Dia tidak menoleh, tidak ada tanda-tanda bahwa dia menyadari kehadiranku. Apakah dia sudah melupakan kejadian kemarin? Atau dia memang seprofesional itu dalam menyembunyikan perasaannya? Aku duduk di bangku belakang di samping Jamo. Gimana, Rep? Udah ada update? Bisik Jamo. Matanya melirik ke arah Devi. Aku menggeleng. Belum. Kayaknya dia biasa aja. Ya elah, Rep. Lo kira dia bakal langsung nyamperin lo terus meluk-meluk gitu? Dia kan Devi, tembok Berlin. Jamo terkekeh. Tapi setidaknya dia udah telepon lo. Itu udah kemajuan besar. Aku mengangguk. Jamo bener. Aku tidak bisa berharap terlalu banyak. Devi adalah Devi. Dia tidak akan berubah dalam semalam.
Tapi aku juga tidak bisa diem aja. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku tidak bisa mengirim coklat raksasa lagi. Itu akan terlalu berlebihan dan mungkin malah membuatnya risih. Aku butuh cara yang lebih halus, lebih personal. Pelajaran pertama adalah bahasa Inggris. Mem Sasa masuk ke kelas dengan senyum cerah. "Selamat pagi anak-anak." "Pagi Mem," jawab kami serempak. Mem Sasa mulai menjelaskan materinya. Aku mencoba fokus, tapi pikiranku terus melayang. Bagaimana cara mendekati Devi tanpa terlihat terlalu agresif atau aneh? Aku sudah mencoba cara aneh dengan coklat raksasa, dan itu berhasil menarik perhatiannya. Tapi untuk membangun hubungan, aku butuh sesuatu yang lebih substansial. Sesuatu yang bisa membuat kami berinteraksi secara alami, tanpa paksaan. Saat istirahat, aku melihat Devi dan Ajeng pergi ke kantin. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka, menjaga jarak agar tidak terlalu mencolok. Aku melihat Devi memesan es teh dan sepiring nasi goreng. Dia makan dengan tenang, sesekali mengobrol pelan dengan Ajeng. Tidak ada yang istimewa, dia tetap Devi yang pendiam dan misterius. Aku mengamati bagaimana dia memegang sendoknya, bagaimana dia mengunyah makanannya dengan rapi, bahkan cara dia makan pun terlihat teratur. Aku duduk di meja yang gak jauh, pura-pura sibuk dengan ponselku, membuka aplikasi game yang sedang populer saat itu. Tapi mataku terus mencuri pandang ke arahnya. Aku merasa seperti seorang mata-mata yang sedang menjalankan misi rahasia, misi untuk memahami Devi. Pulang sekolah, aku melihat Devi berjalan sendirian menuju gerbang. Ajeng sepertinya sudah pulang duluan, mungkin dijemput atau ada urusan lain. Ini kesempatanku, aku mempercepat langkah, mencoba menyusulnya. "Dep," panggilku. Dia menoleh, matanya sedikit melebar tapi ekspresinya tetap datar. "Ya Rep, kenapa?" "Mau pulang?" tanyaku. Pertanyaan paling klise yang bisa kubayangkan. Aku merutuki diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih cerdas? "Iya," jawabnya singkat. Ada keheningan canggung di antara kami. Suara bising kendaraan di jalan raya dan obrolan siswa lain yang berhamburan keluar sekolah mengisi kekosongan. Aku mencoba memikirkan sesuatu yang cerdas untuk dikatakan, tapi otakku mendadak kosong. "Coklatnya masih ada?" tanyaku akhirnya, mencoba mencari topik yang relevan dan aman. Devi sedikit tersenyum, senyum tipis yang nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuatku merasa sedikit lega. "Masih, Mama dan Papa suka sekali. Katanya coklatnya enak." "Maaf ya Dep, aku gak kepikiran bakal bikin heboh sampai segitunya." "Gak apa-apa, itu pengalaman yang unik." Ada jeda sejenak. "Kamu kenapa tiba-tiba kirim coklat?" tanyanya, suaranya pelan, tapi ada nada penasaran di dalamnya. Matanya menatapku lurus, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku terdiam, bagaimana aku harus menjawabnya? Apakah aku harus jujur dan bilang aku menyukainya? Terlalu cepat, terlalu berisiko, aku harus tetap pada skenario yang sudah kubangun. Sebagai ucapan terima kasih, kataku. Mencoba mencari alasan yang masuk akal. "Untuk presentasi bahasa Inggris kemarin, kamu kan yang paling banyak bantu aku. Aku jadi dapat nilai bagus." Devi menatapku, matanya meneliti. Aku tidak tahu apakah dia percaya atau tidak. Dia hanya mengangguk pelan. "Oh gitu, yaudah sama-sama." Lalu angkotnya datang, dia masuk ke dalam dan aku hanya bisa menatapnya pergi lagi. Percakapan yang singkat, canggung, tapi setidaknya ada kemajuan. Dia tidak menghindariku, dia bahkan sedikit tersenyum dan berbagi cerita tentang keluarganya. Itu sudah lebih dari yang kudapatkan sebelumnya. Malamnya aku menceritakan kejadian itu ke Jamo. Dia cuma bilang, "Oh gitu, terus pergi lagi." Gue harus gimana nih, Mo? Jamo menghela napas. "Rep, lo itu terlalu terburu-buru. Depi itu bukan tipe yang bisa langsung diajak ngobrol panjang lebar. Lo harus pelan-pelan cari topik yang dia suka. Atau lo pura-pura aja butuh bantuan dia buat belajar. Dia kan pinter banget tuh, apalagi fisika atau kimia. Lo kan agak bego di situ."
Ide jamu itu masuk akal. Devi memang terkenal pintar, terutama di mata pelajaran eksakta. Dia selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas dan seringkali menjadi rujukan teman-teman yang kesulitan. Aku sendiri lumayan di matematika, tapi fisika dan kimia selalu jadi momok bagiku. Aku seringkali hanya mengandalkan keberuntungan saat ujian. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menjalankan strategi jamu. Saat pelajaran fisika, aku sengaja tidak terlalu memperhatikan. Aku mencatat seadanya dan saat guru memberikan soal latihan, aku pura-pura kesulitan. Aku bahkan sengaja membuat beberapa kesalahan konyol di catatanku agar terlihat meyakinkan. Dep panggilku pelan saat jam istirahat. Dia sedang membereskan bukunya, bersiap untuk pelajaran selanjutnya. Dia menoleh. Ya, boleh minta tolong ajarin soal fisika yang tadi nggak? Aku nggak ngerti banget nih, kataku. Menunjukkan buku catatanku yang memang sedikit berantakan dan penuh coretan. Aku mencoba memasang ekspresi paling bingung yang bisa kubuat. Devi melihat catatanku lalu melihat soalnya. Yang ini, tanyanya menunjuk salah satu soal yang memang cukup rumit. Iya, aku bingung banget sama konsepnya. Kayaknya aku salah di bagian rumus ini deh, kataku menunjuk bagian yang memang sengaja kusalahkan. Dia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan menyelidik. Aku menahan napas, takut dia akan menolak atau menyadari aktingku. Lalu dia mengangguk. Oke, nanti pulang sekolah kita bahas di perpus ya. Aku juga mau pinjam buku di sana. Jantungku berdebar. Dia setuju. Ini adalah angka besar. Kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Di luar konteks kelas yang formal. Serius, Dep. Makasih ya, kamu penyelamatku, kataku mencoba terdengar sangat bersyukur. Sama-sama, jawabnya. Lalu kembali membereskan bukunya. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi berlebihan, tapi dia setuju. Itu sudah cukup bagiku. Aku merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Ini adalah kesempatan emas. Pulang sekolah, aku langsung menuju perpustakaan. Aku sengaja datang 5 menit lebih awal agar terlihat antusias. Devi sudah duduk di salah satu meja di sudut, dikelilingi buku-buku tebal. Dia terlihat sangat fokus, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Aku mendekat, sedikit gugup. Udah lama nunggunya, Dep, tanyaku. Barusan kok, jawabnya tanpa menoleh dari buku yang sedang dibacanya. Dia sedang membaca sebuah novel fantasi dengan sampul yang gelap dan ilustrasi naga. Aku sedikit terkejut. Devi membaca novel fantasi. Aku kira dia hanya membaca buku pelajaran. Aku duduk di depannya, dia menutup bukunya lalu mengambil buku fisika miliknya. Yang mana yang kamu bingung? Aku menunjukkan soal yang tadi. Devi mulai menjelaskan dengan suara pelan tapi jelas. Dia menjelaskan konsepnya dengan sangat detail, menggunakan analogi yang mudah ku mengerti. Dia tidak terburu-buru dan dia sabar menjawab pertanyaanku. Bahkan pertanyaan-pertanyaan bodoh sekalipun. Dia bahkan menggambar diagram kecil di atas kertas kosong untuk membantuku memvisualisasikan konsepnya. Aku mencoba fokus pada penjelasannya, tapi sesekali mataku mencuri pandang ke arahnya. Kacamata yang bertengger di hidungnya membuatnya terlihat semakin serius. Tapi juga entah kenapa semakin menarik. Aku memperhatikan bagaimana dia memegang pulpennya, bagaimana dia sesekali mengernyitkan dahi saat berpikir, dan bagaimana bibirnya sedikit bergerak saat dia merumuskan kalimat penjelasannya. Aroma buku-buku lama di perpustakaan bercampur dengan aroma sabun yang samar dari Devi, menciptakan suasana yang anehnya menenangkan. Paham? Tanyanya setelah menjelaskan satu soal. Paham, kataku. Mengangguk antusias. Sebagian besar memang paham, sebagian lagi karena aku terlalu sibuk mengagumi caranya menjelaskan dan mengamati setiap gerak-geriknya. Kami menghabiskan hampir 1 jam di perpustakaan. Dia membantuku mengerjakan beberapa soal, dan aku merasa benar-benar terbantu. Bukan hanya karena aku jadi mengerti fisika, tapi aku bisa menghabiskan waktu bersamanya. Aku bahkan sempat bertanya tentang novel yang dia baca. Kamu suka novel fantasi? Tanyaku mencoba terdengar santai. Dia sedikit mengangkat alisnya. Iya, kenapa? Gak nyangka aja, aku kira kamu cuma baca buku pelajaran. Dia tersenyum tipis lagi. Aku juga butuh hiburan kali.
Ada rekomenan nggak? Banyak, nanti kalau kamu mau aku bisa kasih daftarnya. Wah, boleh banget, aku merasa senang. Ini adalah topik baru yang bisa kami bahas. Makasih banyak ya Dep, aku jadi ngerti sekarang, kataku tulus. Sama-sama, jawabnya. Dia mulai membereskan bukunya. Kalau ada yang lain, aku boleh nanya lagi nggak? Tanyaku mencoba memperpanjang interaksi. Devi menatapku, ada sejenak. Boleh. Oke, makasih ya. Aku tersenyum lebar. Kami berjalan keluar dari perpustakaan bersama. Suasana di luar sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa siswa yang masih berkeliaran. Mungkin menunggu jemputan atau temannya. Kamu langsung pulang? Tanyaku. Iya, jawabnya. Mau bareng sampai gerbang? Dia ngangguk. Kami berjalan beriringan. Dalam keheningan yang tidak lagi terasa canggung. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Aku bisa merasakan aroma buku-buku lama yang menempel di bajunya. Bercampur dengan aroma sabun yang samar. Aku bahkan berani sedikit memperlambat langkahku agar kami bisa berjalan lebih lama. Saat kami sampai di gerbang, angkot Devi sudah menunggu. Aku duluan ya Ref, katanya. Oke, hati-hati ya. Dia masuk ke dalam angkot. Kali ini dia tidak langsung menoleh ke depan. Dia melirikku sejenak dan aku bersumpah aku melihat senyum tipis lagi di bibirnya. Lebih jelas dari sebelumnya. Senyum yang membuat matanya sedikit berkerut di sudut. Menunjukkan bahwa itu adalah senyum yang tulus. Lalu angkot itu melaju. Aku berdiri di sana, menatap angkot yang menjauh. Senyumku merekah. Ini adalah kemajuan dari coklat raksasa yang bikin heboh sampai sesi belajar fisika di perpustakaan. Aku merasa seperti sedang memanjat tebing yang sangat tinggi dan setiap interaksi dengannya adalah pijakan kecil yang membawaku lebih dekat ke puncak. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan Devi. Dia memang pendiam, tapi dia juga sabar, cerdas, dan punya sisi humor yang tersembunyi. Aku melihat lebih dari sekedar tembok yang jamu sebut. Aku melihat seorang gadis yang menarik, yang perlahan-lahan mulai membuka diri. Aku membuka laptopku mencari-cari materi fisika yang lebih sulit. Aku harus punya alasan untuk bertemu lagi. Aku harus terus mencari celah di dindingnya, sampai dinding itu runtuh sepenuhnya. Aku bahkan mulai mencari tahu tentang novel fantasi yang dia sebutkan. Siapa tahu itu bisa jadi jembatan lain untuk kami. Beberapa hari berikutnya, pola itu terulang. Aku akan mencari alasan untuk bertanya soal pelajaran padanya. Dan dia akan dengan sabar membantuku. Kadang di perpustakaan, kadang di kantin saat jam istirahat. Perlahan, percakapan kami mulai melebar. Dari fisika, kami kadang membahas tentang guru, tentang ujian, tentang rencana setelah SMA. Aku mulai tahu bahwa dia suka membaca novel fantasi dan bahwa dia tidak terlalu suka keramaian. Dia juga bercerita sedikit tentang mimpinya untuk kuliah di jurusan kedokteran. Aku juga mulai menceritakan tentang diriku, tentang bisnis perin-perinanku yang kadang untung, kadang rugi, tentang jamu yang konyol dan kebiasaannya main game sampai pagi, tentang impianku untuk kuliah di luar kota dan membuka usaha sendiri. Aku bahkan bercerita tentang bagaimana kenakalanku dulu yang membuatnya sedikit terkejut tapi juga tersenyum geli. Dia tidak banyak bicara, tapi dia mendengarkan. Matanya yang tenang akan menatapku, dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar mendengarkan. Bukan hanya sekedar menunggu gilirannya untuk bicara. Itu adalah hal yang sangat langka, dan aku menghargainya. Aku merasa nyaman menceritakan hal-hal padanya. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kuceritakan pada Jamo sekalipun. Ada semacam ketenangan dalam kehadirannya yang membuatku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Suatu sore, setelah sesi belajar fisika di perpustakaan, hujan turun deras. Kami terjebak di dalam. Suara hujan yang menghantam atap perpustakaan menciptakan suasana yang syahdu. Seperti melodi pengantar tidur, aroma buku-buku tua dan kelembaban udara memenuhi ruangan. Hujannya deras sekali ya, kataku, memecah keheningan. Aku menatap keluar jendela melihat tetesan air yang membentuk tirai di kaca. Devi mengangguk. Iya, kayaknya bakalan lama nih.
Kamu nggak keberatan nunggu? Enggak, aku suka hujan. Oh, kenapa? Tanya aku penasaran. Ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang dirinya. Dia menatap keluar jendela ke arah tetesan air yang membasahi kaca, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat olehku. Hujan itu menenangkan, seperti membersihkan semuanya, dan baunya juga enak. Aku tersenyum, bau tanah basah setelah hujan. Dia mengangguk. Iya, itu bau yang paling aku suka, bau yang bersih yang membuat semuanya terasa baru lagi. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu tentang hujan. Bagiku, hujan hanya berarti macet, basah, dan dingin. Tapi bagi Devi, hujan adalah ketenangan, pembersihan, dan aroma yang disukai. Aku mulai melihat dunia dari sudut pandangnya dan itu terasa indah. Aku mulai menyadari bahwa di balik ketenangannya ada kedalaman yang belum pernah kusangka. Kamu tahu Dep, kataku pelan. Aku dulu gak terlalu suka hujan. Aku lebih suka matahari. Tapi sekarang setelah kamu bilang gitu, aku jadi pengen nyoba merasakan dari sudut pandangmu. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang baru. Devi menoleh padaku dan kali ini senyumnya lebih jelas. Bukan hanya senyum tipis, tapi senyum yang sedikit lebih lebar. Dan yang membuat matanya sedikit berkerut di sudut. Itu adalah senyum yang tulus, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang membuatku merasa hangat, seolah matahari baru saja muncul di tengah hujan. Mungkin kamu akan suka, katanya, suaranya lembut. Hujan itu punya banyak cerita kalau kamu mau mendengarkan. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Senyum itu adalah hadiah yang lebih berharga dari coklat raksasa manapun. Itu adalah tanda bahwa dindingnya tidak hanya retak, tapi mulai terbuka. Aku merasa seperti telah menemukan sebuah pintu rahasia di dalam tembok yang kukira tak bisa ditembus. Dan Devi dengan senyumnya baru saja memberiku kuncinya.